Oke guys, balik lagi di channel gua. Jadi kali ini gua jalan pulang kantor dan gue nggak tahu mau ngapain. Dan gue udah lama juga nggak ngevlog. Ya sorry juga gue udah lama nggak bikin video ya. Karena sedikit lelah, banyak kegiatan juga yang ya gue nggak bisa videoin. Sebetulnya di kepala gue tuh banyak banget yang harus gue bikin gitu, cuman saking banyaknya dan saking banyaknya berpikir akhirnya udah capek duluan gitu. Jadi ya udah nggak, alhasil nggak dikerjain gitu. Wah, gue mau kerjain dan akhirnya keluarga kecil gue merasakan COVID, yaitu istri gue. Untungnya, puji Tuhannya hanya istri gue. Nah, dia ketular dari temennya di kantor. Sebenarnya nggak tahu sih. Sekarang pandemik itu bingung juga. Ketular dari mana kita juga nggak tahu. Terlalu banyak orang yang OTG ya, bisa dibilang OTG. Karena balik lagi kita kan cuma antigen doang ya, gitu. Tapi kontak terakhir adalah temennya satu kantor gitu, dan dia merasa meriang. Nah, kata temen gue juga, katanya ya semua balik ke temen. COVID itu juga emang ada beberapa gejala gitu. Di teman kantor gue juga ada yang kena COVID, tapi dia hanya buang-buang air. Demam iya, tapi buang-buang air habis itu besoknya udah mendingan. Nah, kalau istri gue itu sampai nggak bisa bangun, jadi dia kayak nggak enak badan, meriang, batuk gitu. Dan kata temen gue kalau yang kayak gitu itu adalah gejala COVID Delta. Nah, sedangkan temen gua yang cuman meriang-meriang berak-berak itu, buang air besar berkali-kali itu adalah Omicron. Dan katanya Omicron itu tidak terlalu berbahaya, tapi gue lihat di TikTok itu ada yang sampai batuknya nggak berhenti-berhenti dan sakit dan bikin kepala sakit gitu. Ya biasa lah ya, kalau lu batuk dan nggak berhenti-berhenti lama-lama tuh sakit kepala gitu. Ya hasil gue tetap harus dampingin istri gue dan anak gue ungsikan ke rumah nyokap. Nggak jauh dari rumah, tapi selama 12 hari kita tidak bertemu gitu. Jadi gue cuma lihat dari jauh dari jendela gitu. Walaupun gue ini negatif, tapi gue tetap harus ngurusin istri gue yang positif. Nah, puji Tuhannya lagi, setiap gue ngurusin istri gue, sampai istri gue negatif itu gue tidak merasakan gejala apapun. Dan gue tidak pernah positif, karena ketika itu gue jujur kita jadi parno gitu. Dikit-dikit antigen, karena memang nggak ketahuan nularnya penyakitnya seperti apa, berapa hari baru ketahuan, 3 hari, 5 hari, ada yang besoknya langsung berasa gitu. Dan itu gue rasain banget gitu. Dan yang gue rasain itu cukup ke mental, karena batuk sedikit, waduh, gue kayak ketularan istri gue nih. Jadi stres sendiri, dan itu yang bikin kita jadi sakit kepala. Nah, dari sisi istri gue, dia itu merasa down sekali karena satu, nggak ketemu anak gitu, dan sangat sensitif merasa gue selamat nggak ya, kayak langsung desport banget. Gue nggak bisa lihat anak gue lagi apa gitu. Walaupun untungnya udah ada teknologi video call, tapi tetap ya hasil ya yang ngerasain itu gitu. Dan menurut gua COVID itu nyerangnya fisik dan mental, tapi paling berasa itu mental bro. Jadi ketika ada yang kena, gua
saranin kalian tetap harus dampingin dalam artian oke, kalau emang kalian gak satu kamar nggak apa-apa, tapi tetap harus support, harus ada ketika dia cari, harus tetap care, intinya care sama orang yang kena gitu. Jadi nggak, apa ya, dia nggak ngerasa down dan nggak ngerasa mikir macem-macem gitu. Ini kejadian juga sama istri gue karena dia dibecandain sama keluarganya dan dia bete gitu, saking sensitifnya sama bercandaannya gitu. Dan menurut gue itu bercanda aja gitu, dan gue tahu itu, tapi gue harus tetap ada di aduh, tetap ada di sisi istri gue. Tapi gue tetap kasih tahu bahwa it's okay, itu hanya bercanda. Tapi kalau kamu masih ngerasain itu nggak bercanda, ya udah biarin aja. Nikmatin aja prosesnya dan jangan dilawan gitu. Maksudnya ya lu jangan ladenin. Kalau emang lu kesel, udah diemin aja, lu nggak usah WA, lu nggak usah jawab segala macemnya, udah. Karena lu cuma butuh istirahat dan healing pikiran lu, kayak gitu. Ya udah, kita ngejalanin itu dan bener-bener ngerasain yang deket itu jadi jauh gitu. Gue satu rumah tapi gue nggak satu ruangan, gue tidak ngobrol, makan terpisah, dan kita cuman ngobrol secukupnya gitu. Dan gue juga harus tetap jaga jarak karena kadang gue harus ngambil makanan dari rumah nyokap gue, ngeliat anak gue, ngasih kabar ke bini gue gitu-gitu. Ya gue semacam messenger saat COVID di keluarga gitu. Tapi puji Tuhannya sekarang udah terlewati dan semuanya baik-baik aja. Oh iya, sama kalian tuh kalau bisa PCR di rumah sakit yang besar. Misalnya kalau kemarin istri gue tuh di Mitra Bekasi. Kenapa? Karena misalnya kalian PCR terus hasil positif, mereka akan laporin hasil itu ke Departemen Kesehatan untuk dapat obat gratis via Halodoc. Jadi waktu itu istri gue kayak gitu, tapi agak lama ya guys, 2-3 hari. Tapi itu sebenarnya kalau gue adalah istri gue, hasilnya keluar Sabtu, jadi mungkin libur entah gimana gue nggak tahu. Pokoknya Sabtu Minggu itu nggak ada kabar. Senin dapat kabar bahwa kita dapat voucher untuk konsultasi ke dokter dan resep. Nanti dokter bikinin resep, dikasih kodenya untuk kita masukin. Jadi 0 rupiah harganya untuk obat yang harganya lumayan mahal ya. Kalau di toto-toto tuh istri gua harus belanja obat 1,3 juta. Tapi karena dari Menteri Kesehatan itu free, tapi tetap harus beli obat. Tapi jujur obatnya itu generik bro, jadi kayak Rinos, terus apalagi ya kemarin gue beli. Pokoknya gue beli Rinos itu cuman kayak 15.000, 10 tablet gitu-gitu. Yang dikasih itu kalau nggak salah Avigan sama apa gitu, itu free. Kalau di total 1,3 kalau nggak salah. Jadi ya nggak apa-apa lu buang uang untuk PCR. PCR kan juga cuma 250.000 sekarang kalau nggak salah, untuk yang 24 jam. Menurut gua itu worth it dibandingkan lu harus bayar 200.000 tapi itu di klinik, dan kliniknya itu nggak punya link untuk ke Departemen Kesehatan gitu. Nah istri gua cerita temennya ada ke klinik nggak dapet laporan gitu, dan kita juga nggak bisa ngelaporin untuk itu karena itu kita yang di WA duluan sama Departemen Kesehatan kayak gitu. Jadi ya udah, istri gue dapat obat, minum obat itu bener-bener kayak minum obat tuh kayak makan kuaci, banyak banget. Waktu itu Avigan pertama kali itu 8 butir sekali minum, dan itu sehari diminum 2 kali, jadi 16 butir baru Avigan doang, belum yang lain-lain. Tapi puji Tuhannya
setiap hari itu diturunin dosisnya sampai nggak berasa lagi. Apa ya, itu Avigan mungkin kayak radang ya. Jadi ketika lu udah nggak batuk atau apa, kayaknya lu nggak minum. Ya gue nggak tahu sih, nanti mungkin gue akan tanya. Tapi yang gue tahu ya kayak gitu. Terus banyak juga rumor ketika lu sakit makan telur lah, terus pakai obat Cina yang hijau yang biasanya buat sariawan lah, terus minum air garam lah, kumur-kumur air garam. Itu banyak banget. Kita juga nggak bisa salahin dan kita juga nggak tahu kayak gimana, tapi gua lakuin itu makan telur tiap hari. Istri gue bikinin, dia bikin telur, nanti nyokap gue bikin telur rebus aja itu dikasih, atau Indomie pakai telur. Pokoknya semua makanannya ada telurnya. Jadi berasa lah ya, tiap hari makan telur, mungkin protein, dan itu bikin imun kita naik katanya. Tapi gue juga nggak tahu. Kalau yang tidak merugikan ya gue akan coba gitu, kecuali merugikan gitu. Kayak obat Chinese dicampur obat dokter itu gue nggak tahu, jadi gue nggak akan lakukan. Karena gue udah dapet istri gue udah dapet dari Depkes. Ya udah, kita pakai obat yang dari Depkes saja kayak gitu. Sekarang udah antigen dan hasilnya puji Tuhannya negatif. Tolong buat kalian yang nonton video ini, kalau bisa sih tetap prokes. Kalau kalian emang nggak percaya sama COVID, ya udah, tapi ikutin aja prokes yang ada. Kita juga nggak tahu bener atau enggak, biar Tuhan. Yang penting kita lakuin apa yang kita bisa lakukan dan tidak merugikan orang lain gitu. Banyak teman gue juga yang nggak percaya dan merasa kayak gue udah pernah kena gitu, gue akan kebal, dan itu nggak ngaruh. Teman gue beberapa banyak yang udah 2 kali kena COVID, jadi nggak ngejamin COVID itu bakal bikin lu nggak akan kena lagi gitu. Dan kalau vaksin itu penting sekali. Kenapa? Karena vaksin itu bikin kalian ketika kena akan jadi lebih ringan lagi. Imun kalian udah tahu penyakit COVID, walaupun memang sampai sekarang belum ketahuan obatnya apa, kayak gitu. Jadi tetap dilakuin aja gitu. Nah, gue juga belum booster yang ketiga, istri gue juga belum karena udah kena duluan gitu. Kalau gue memang belum waktunya, karena gue itu AstraZeneca waktu itu, dan AstraZeneca itu lebih lama, 6 bulan dari terakhir gue vaksin. Harusnya bulan ini gue udah vaksin, cuman juga gue belum sempet. Jadi mungkin gue akan cepet-cepetin gitu. Kalian kuat-kuat lah dan jaga kesehatan. Mungkin video gue sampai situ ya. Jadi kalian juga gak terlalu bosan ya. Sebenarnya ini kan bosan ngeliatin jalanan terus gue ngobrol gitu. Ibu-ibu nggak pakai helm, bawa anak lagi. Kadang suka bingung gue main kayak gitu. Walaupun emang rumahnya deket, tapi ini jalan raya kan. Ya gitulah bro, sedikit curhatan gue tentang COVID dan kenapa gue tidak bikin video. Ya karena gue harus mengurusi istri gue yang sedang COVID. Jadi semoga kalian terhibur dan kalian jadi dapat masukan tentang COVID ini. Ya kalian bisa like, bisa subscribe, bisa share, kasih tahu ke teman-teman kalian juga, jangan panik. Bisa komen. Nah, yang komen itu bisa juga sharing sama gua, curhat tentang apa sih, kalian pernah ngalamin itu enggak gitu. Jadi gua harap kalian juga harus tegar dan tetap kuat menghadapi ini semua. Oke, sekian gua Jai, sekian juga video yang gua bikin. See you guys, bye.